kali kita bertemu. Indah. TP, salam kenal. Salam kenal. Tahun lalu ketika aku join, dirimu sepertinya sedang break ya? Ya, dipecat ya kayaknya tuh. Bukan aku yang ngomong. Gimana kabarnya? Gaul. Wow, gaul sekali Anda. Gaul sekali, luar biasa. Kenapa setelah kembali lagi di Marapton, khususnya di season ini sangat intens ada di Marapton, bagaimana perasaannya? Khususnya di season ini ya. By the way, mungkin nggak ngikutin. Aku di season 2 balik lagi kan, yes, sampai ending habis gitu. Di season ini balik lagi perasaannya ya. Aku masih merasa tidak percaya aku ada di tengah ini semua. Wow. Aku masih merasa bahwa aku tidak memiliki kapasitas yang pantas untuk berada di orang-orang hebat. Bahkan aku bisa bilang Marapton ini kan nomor 1 sedunia by data, dan bisa menjadi hal yang fenomenal di Indonesia. Dari aku pribadi, aku ngerasa aku masih belum pantas ada di sini. Kenapa? Kak Indah tahu sendiri mereka siapa gitu. Yeah. Dari berdelapan selain aku, semuanya memiliki kelebihan yang jauh di atasku. Semua memiliki hal-hal yang tidak pernah bisa aku kejar dengan cara apapun aku belajar. Sedangkan aku ngerasa, ya aku bukan siapa-siapa. Aku ngerasa aku nggak bisa ngebantu apa-apa buat mereka. Jadi aku ngerasa aku di sini pure digendong, dibantu sama mereka, derajatku dinaikkan, dan aku masih belum tahu gimana caranya aku ngebalas semua kebaikan itu. Aku kemarin sempat lihat Mas Tepe dibeliin mobil sama anak-anak. Ya kan? Iya. Gimana Mas perasaannya? Gimana perasaannya? Sebenarnya, Kak Indah ngeliat full atau enggak? Aku lihat dari Clippers sejujurnya. Lihat dari Clipper ya. Jadi sebenarnya Arab udah cerita anyway ke viewer. Jadi itu semuanya kayak dari pagi itu manajerku bilang kalau aku ada kerjaan yang huge, yang besar. Lalu aku bilang, manajerku tuh telepon karena butuh jawaban cepat, seperti itu. Dan aku bilang, ya gas lah, ambil lah. Dan aku turun dari bunk bedku, terus aku langsung cerita ke Yuka. Langsung cerita ke Yuka kalau aku akan dapat kerjaan besar dan insya Allah aku bisa mendapatkan mobil. Tapi di situ aku langsung merasa bersalah. Kenapa aku cerita ke Yuka ya? Kan Yuka juga belum punya mobil. Aku pada titik itu aku rasa bodoh banget aku ceritanya ke Yuka. Tapi karena aku terlalu excited dan aku masih ingat kata-kata Yuk, aku nggak tahu aku harus cerita happy ini ke siapa lagi. Mau dengerin nggak? Boleh. Dan memang kamera sedang tidak mengarah ke kita. Kamera sedang mengarah ke dapur, audio juga di dapur. Aku menceritakan hal itu, dan setelah aku cerita itu aku merasa bersalah. Singkat cerita, sampai malam itu ada games yang sebenarnya udah di spoiler sama Jod, yang waktu itu kupikir bercandaan bahwa kita akan ada di perlombaan yang akan mendapatkan mobil. Sampai di titik itu ternyata beneran lombanya ada. Yang aku tahu mobilnya cuma 1. Sampai aku bertarung sama Yuka. Game pertama dimenangkan oleh Yuka, game kedua dimenangkan oleh aku, dan game ketiga split or steal. Dimana dengan peraturan kalau dua-duanya memperlihatkan kartu split, maka hadiahnya dibagi. Kalau dua-duanya memperlihatkan kartu steal, maka hadiahnya hangus. Tapi kalau salah satu split dan salah satu steal, berarti yang membuka steal dia yang mendapatkan mobilnya. Di situ aku bilang ke Yuka, sebelum kita menunjukkan kartu masing-masing, aku bilang ke Yuka, Yuk, semesta udah ngatur. Ada alasannya kenapa tadi pagi aku ditelepon sama manajerku, ada alasannya kenapa aku ceritanya ke kamu. Ya udah, ini mobil buat kamu aja. Tapi pada saat aku ngomong gitu, aku langsung mikir, Greta setuju nggak ya? By the way, aku punya istri, namanya Greta. Aku mikir, Greta setuju nggak ya? Greta marah nggak ya? Kok aku dengan arogannya dalam tanda kutip membuang rezeki? Seharusnya kalau dibagi 2 ya lumayan lah, let's say bisa 50 juta atau 60 juta, aku nggak tahu.
kok aku dengan arogannya, karena aku selalu berpikir rezekiku ya rezekinya Greta gitu loh. Aku belum minta izin ke Greta kan pada saat itu. Greta marah nggak ya? Tapi ya udahlah, memang ini rezekinya Yuka. Makanya begitu diumumkan bahwa mobilnya ada 2, aku nggak bisa menahan tangisku karena aku nggak suka momen ini, nggak suka gini. Papa kan selalu bilang, hitung-hitungan matematika dalam Islam itu nggak sama kayak hitung-hitungan matematika dalam kehidupan nyata. Setuju. Kalau dalam matematika 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Iya. Tapi kalau dalam kehidupan nyata 1 kurangi 1 itu bisa menjadi bermakna. Yes. Entah itu buat kamu atau buat orang lain. Kayak quotes itu langsung muncul di otakku. Saat itu. Langsung muncul kayak, aku dapat mobil juga. Itu aneh, dan apalagi dengan seluruh kasih sayang atau perjuangan dari teman-temanku yang udah gendong aku secara karir, udah naikin aku, udah bantu aku sampai di titik ini. Yang kalian kasih kebanyakan loh. Yang kalian kasih kok aku ngerasa nggak pantas untuk mendapatkan itu semua. Jadi ya itu rasanya aku bisa mendapatkan mobil. Oke. Kenapa kamu ngerasa nggak pantas, Mas? Iya itu tadi, karena aku ngerasa ini dari sisi apapun, pada saat kita ngomong ada di depan kamera, yang penonton inginkan mostly adalah canda tawa. Aku bukan tipe orang yang bisa melawak. Yeah. Let's say aku orang yang paling bodoh lah di sini. Secara IQ mungkin aku yang paling rendah. Semuanya, Aloy, Jod, Yuka, Gary, Nico, Arab, semuanya begitu ada Ibot, begitu ada bercandaan, mereka bisa langsung bermain. Oke. Aku kayak bingung, aku harus ngapain? Ada satu kesempatan, aku diberi kesempatan. Aku ngefans banget sama Vindes. Waktu itu kita collab sama Vindes. Terus aku diberikan sebuah panggung. Aku bingung mau ngapain. Aku bilang, aku gak bisa. Aku bukan pelawak. Aku bilang kayak gitu. Aku ngerasa aku gak pantas. Aku gak sepintar mereka. Aku gak selucu mereka. Aku gak sehebat mereka. Ya kayaknya ini bukan tempatku deh. Maksudnya bukan tempatku dalam artian aku amat sangat beruntung ada di sini, digendong sama mereka, dan aku yang paling rendah aja gitu. Dan itu terbukti juga by numbers, by the way. Okay. Selepas season 2, angkaku yang paling kecil di antara semua by follower, by apapun. Tapi ya aku memahami hal itu karena memang sebagai seorang entertainer, mungkin aku yang harus banyak belajar. Mereka sudah makan asam garamnya. Aku dari Jember yang mungkin aku hidup dalam lingkunganku atau dunia kecilku sendiri, lalu bersosialisasi dengan banyak orang. Ternyata dunia industri atau dunia hiburan nasional seperti ini, aku masih belum nyampe aja menurutku. Tapi menurutku maraton gak akan jadi maraton kalau gak ada kamu. Even Triple A Clan juga mungkin gak akan jadi Triple A Clan kalau gak ada Mas Tepe sih. Mbak Indah, itu argumen yang bisa kupatahkan dengan mudah. Oke, silakan. Pada saat aku ke Jember, itu ada hampir sebulan tanpa aku, ya normal aja. Ya. Tapi bukan berarti ketika kamu ada dan semua juga sama aja kan sebenarnya. I mean, mungkin Mas Tepe bukan orang, ini pendapatku ya. Mas Tepe mungkin bukan orang yang bisa ngelawak kayak member-member yang lain, bukan orang yang mungkin kemampuan entertainnya udah seluas member-member yang lain gitu. Tapi justru yang bikin kamu unik adalah ya kamu yang ini gitu loh. Aku inget banget nih Mas Tepe, waktu tahun lalu aku kesini, kita nggak ketemu kan gitu. By the way bukan di sini, di BSD, nah, iya. ini Sentul. Maksudku maraton, waktu ke maraton. Waktu aku tahun lalu ke maraton, beres aku dari maraton aku pulang. Jujur aku nggak tahu kalau ternyata impact ke aku juga sebesar itu dari maraton waktu itu. Jadi aku balik dari BSD jam 1 malam. Dari BSD aku balik jam 1 malam. Jadi besoknya tuh aku bener-bener bangun siang gitu posisinya. Dan aku kaget ketika aku buka sosmed aku udah rame banget yang mention aku, Clippers sudah banyak banget. Dan tiba-tiba udah banyak banget yang bilang, Kak kamu harusnya ketemu sama Mas Tepe. Posisinya saat itu aku kan nggak tahu kamu dan nggak kenal kamu ya gitu loh. Kak kamu harusnya ketemu sama Mas Tepe, pasti debatnya seru banget, pasti argumennya bakal asik banget. Artinya di situ aku menilai bahwa even though saat itu kamu nggak ada, kamu masih memorize loh di orang-orang. Salah, yang mereka inginkan itu perpecahan, yang mereka inginkan itu perdebatan, bukan obrolan yang seru.
seperti yang mungkin didapatkan. Kan aku juga nonton klip-klipnya kan, Yeah. kayak semuanya bisa cerita. Sama aku kan nggak mungkin kan terjadi seperti itu. Kali aja Who knows? Who knows? Ya, yang viewer inginkan ya perdebatan. Mereka suka perpecahan. Ya karena mungkin itu yang menarik dari dirimu. Dan gak apa-apa kan, aku inget tahun lalu aku pernah bilang ini sama Nico. Kalaupun orang lain lebih baik dari kita, kalaupun kita menilai orang lain lebih baik dari kita, belum tentu kita buruk. Setuju. Jadi kalau tadi Mas Tepe bilang ya mereka semua ini orang-orang hebat, mereka semua jauh di atas Mas Tepe. Tapi sebenarnya Mas Tepe juga orang yang punya kemampuannya sendiri. Tidak buruk kan? Tidak buruk. Tapi tidak menghapus fakta bahwa aku nomor 9 dari per 9 dari antara mereka semua. Aku adalah orang yang sebenarnya mendapatkan sesuatu hal yang tidak pantas aku dapatkan dari seluruh apa yang aku lakukan gitu. Seharusnya kreditnya tanpa aku pun mereka udah gede. Aku harus bilang aku kayak benalu aja. Wow. Aku harus bilang kalau tanpa aku mereka mungkin bisa lebih gede. Karena mostly kebanyakan juga yang paling aku takutkan di season 2 aku paling banyak haters. Yang aku takutkan itu berpengaruh ke mereka. Yang aku takutkan itu berpengaruh ke maratonnya. Aku nggak masalah aku di-hate dengan perbuatanku, dengan omonganku, dengan tingkah laku aku nggak masalah. Tapi kalau itu dampak ke kapalku, aku akan sangat merasa hina gitu. Yang ada di pikiranku, yang selalu menghantui pikiranku adalah andai maraton tanpa TP harusnya bisa lebih gede. Layaknya benalu. Oke, apakah ada jaminan untuk itu? Nggak ada. Kita kalau ngomong what if nggak akan pernah kelar. Yes. Nggak ada jaminan. That's why. Artinya kan ada kemungkinan juga maraton tanpa TP juga bisa jadi maraton yang berbeda gitu. Maksudnya belum tentu jadi maraton yang seperti sekarang kan. Ya. Itu ada di otakku aja memang. Ya, it's okay, it's fine. Tapi dari tadi Mas Tepe selalu bilang Mas Tepe digendong Yes. sama mereka. Yes. Sebesar apa perubahan yang terjadi di hidup Mas Tepe after maraton? Dunia udah kebolak-balik. Dulu, let's say aku cuma bisa ngelihat orang-orang yang kukagumi, idola-idolaku dari balik layar. Sekarang aku bisa ketemu, bisa ngobrol, bahkan dulu aku ngefans banget sama Om Ded. Nah, Om Deddy Corbuzier. bahkan kemarin berenang bareng. Ya. Aku ngefans bener-bener dari kecil. Aku beli semua apa yang Om Ded jual. Even itu buku OCD. Aku kurus tapi aku beli buku itu. Oke. Karena aku ngefans itu sama Om Ded. Dan ada titik di mana kemarin, aku nggak tahu itu ketangkap kamera atau enggak, pada saat aku makan di Gadang Barubah, Om Ded nepuk kakiku bilang, "Pe, gua bangga sama lu. Lu bisa ada di titik ini sekarang." Itu nusuk buat aku, itu nusuk. Itu kayak wow, Om Ded ngomong kayak gitu ke aku. Wow, itu buat aku means a lot. Dan aku yakin tanpa maraton gak akan ada hal kata-kata seperti itu dari orang yang idola, kagumi itu gak akan ada. Ada band yang datang kota, datang ke sini buat aku. Mereka datang cuma buat ngasih surprise ke aku, itu nggak mungkin terjadi sebelumnya kalau misalnya nggak ada maraton. Jadi dunia udah benar-benar kebolak-balik. Lalu secara finansial juga, dulu aku sebelum datang ke maraton itu titik dimana aku benar-benar menyerah. Aku masih ingat tanggal 27 Januari itu ulang tahunku. Aku adalah seorang streamer, dan tanggal 27 Januari aku memutuskan untuk berhenti menjadi streamer. Berhenti streaming. Aku udah pack-packin semua PC-ku. Dan di situ aku rencananya mau live streaming untuk terakhir kalinya. Tanpa pamitan. Oke. Aku mau live streaming 24 jam untuk menghibur viewerku dengan sepenuh hati. Aku membuka live streaming itu dengan menggunakan jas. Dengan menggunakan kacamata hitam. Dan aku tunjukkan semua prosesnya pada saat aku masih bikin thumbnail, yang itu ku live-in juga. Jod, Yuka, Gary sama Arab nonton. Ngedonate aku 5 juta, habis gitu Arab ngedonate lagi 10 juta, terus Arab nelpon ngajak aku ke maraton. Di saat titik aku menyerah, di situ datang pertolongan dari mereka.
di saat itu aku bingung mau hidup dengan apa. Aku udah rencana mau jual pisang goreng aja udah. Mau bikin gerobak dari hasil visiku, aku mau buka kaki lima jual pisang goreng. Tapi sekarang udah jauh dari itu semua. Aku bahkan bisa membuka usaha F&B ku sendiri, restoran dine in. Keren. Udah jauh. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa yang berubah, semua berubah. Semua ya. Semua berubah. Dunia kayak kebalik. Artinya kalau tadi menurut Mas Tepe maraton bisa lebih besar tanpa Mas Tepe, teori Mas Tepe gitu kan, harusnya maraton bisa lebih baik tanpa Mas Tepe. Mungkin akhirnya aku ngeliat sisi lainnya adalah berarti dari satu sisi maraton yang hadir untuk Mas Tepe sebagai blessings. Apapun itu. Ya kan? Maksudnya terlepas dari apakah betul maraton akan lebih besar tanpa Mas Tepe ataupun tidak, apakah maraton akan lebih baik tanpa Mas Tepe ataupun tidak, biarkan itu menjadi tanda tanya. Tapi satu hal yang mungkin menjadi fakta bahwa ya mungkin Tuhan membawa maraton sebagai blessing untuk Mas Tepe gitu loh. That's right. Kenapa aku sejak awal bilang ya mereka yang gendong aku. Kan masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah apa kontribusiku untuk mereka? Apa gunaku untuk mereka? Mereka datang ke aku sebagai blessing. Tapi aku di mereka sebagai curse. Wow. Masalahnya ada di situ. Oke. Aku setuju mereka datang sebagai blessing. Aku amat sangat setuju. Ya, ini kan semuanya berawal dari aku ngerasa tidak pantas aja sih. Aku ngerasa tidak pantas dengan semua yang aku terima sekarang. Jadi muncul ketakutan. Pada saat orang bertanya, after marathon mau ngapain? Aku nggak tahu. Tanpa mereka aku apa? Benar-benar no clue. Tapi ingat yang tadi Mas Tepe bilang, matematikanya Tuhan kan? Ya, kita nggak bisa tahu. Tetap percaya itu, Mas. Ya. Honestly, ada last words yang aku mau bilang sama Mas Tepe. Aku nggak ngikutin dunia streaming, sejujurnya. Sebelum maraton aku cuman kenal sama Nico dan cuman tahu Arab karena Nico aku pernah satu event bareng dia. Jadi aku nggak tahu Mas Tepe, aku nggak tahu Jot, aku nggak tahu Yuka. Tapi suamiku gamers. Jadi aku kemarin bilang sama dia, aku belum pernah ketemu Mas Tepe nih, aku bilang gitu. Besok aku ketemu Mas Tepe. Terus dia ngomong gini, dan ini nggak cuman sekali dia omongin, sejujurnya. Ini mungkin sekalian salam dari suamiku juga. Wah, TP46 tuh terkenal banget yang dari dulu. Dia editor, karena suamiku juga editor. Dia editor, dia bagus, dia oke. Artinya Mas Tepe, jangan pernah ngerasa kecil. Mungkin ketika kita ngerasa kita kecil, kehidupan kita yang sekarang dipandang besar sama orang lain. Dan itu pelan-pelan, Mas. Kalaupun sekarang Mas Tepe nomor 9 dari semuanya, gak apa-apa, it's just a number. 9 ini tetap sesuatu pencapaian yang udah Mas Tepe raih. Kalau Mas Tepe bilang Mas Tepe adalah curse buat mereka, aku yakin bagi mereka Mas Tepe sama sekali bukan curse. Ada alasan kenapa mereka bawa Mas Tepe ke sini. Ada alasan kenapa mereka tetap pengen Mas Tepe ada di sini. Oke. It's really nice to talk with you, Mas. Terima kasih. Semoga ntar kita bisa ngobrol lagi ya. Ya. Thank you, good luck. Terima kasih. Keep doing what you wanna do. Tetap lakuin hal baik, tetap jadi Mas Tepe yang baik. Amin. Sehat selalu. Buat Mas Tepe, buat keluarga, buat semua karir dan planning-planning Mas Tepe. Thank you ya, Mas. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Good luck. Thank you. Thank you.